Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan ilmu yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian disebarkan kepada umat manusia. Itu ibarat air hujan yang turun di muka bumi. Ilmu adalah hujan, sedangkan hati kita seperti tanah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu ini merupakan sumber kehidupan bagi hati. Sebagaimana Allah menyebut wahyu, Allah jadikan itu sebagai arwah. Allah taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina." Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruham min amrina, ruh dari ketetapan kami. Allah sebut wahyu dengan sebutan ruh karena wahyu merupakan sumber kehidupan bagi batin seorang hamba. Dalam ayat yang lain Allah menegaskan bahwa malaikat Jibril alaihissalam sebagai malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu Allah sebut sebagai ar-ruh. Allah taala berfirman, "Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin." Al-Quran itu turun bersama Ar-Ruhul Amin, ruh yang amanah. Itulah Jibril alaihissalam. Ala qalbika, untuk disematkan ke dalam hatimu, litakuna minal mundirin, agar engkau menjadi pemberi peringatan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan ilmu seperti air hujan dan hati manusia seperti tanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal ilmi wal huda kamathalil ghaithil katsir asabat ardan." Perumpamaan ilmu yang Allah berikan kepadaku yang disampaikan kepada umat manusia seperti hujan lebat yang turun di muka bumi. Kita tahu bahwasanya tanah akan menjadi subur ketika sering dihujani dengan air, maka demikian pula hati seorang hamba akan bisa menjadi hati yang baik, hati yang subur ketika sering dihujani dengan ilmu. Sebaliknya tanah akan menjadi gersang, bahkan bisa berbahaya ketika tidak mendapatkan air. Maka demikian pula hati seorang hamba akan menjadi gersang dan kosong, hati yang mati ketika tidak pernah diajak untuk mendengarkan Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada gilirannya, ketika hati seorang hamba itu mati, selanjutnya yang menguasainya adalah hawa nafsunya. Orang yang hatinya hidup, maka hatinya akan memiliki ketergantungan kepada Allah, sehingga dia mencintai karena Allah, dia membenci karena Allah. Aktivitas hatinya senang dan susah karena Allah. Sebaliknya ketika hati itu sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, cinta dan bencinya karena hawa nafsunya, senang dan sedihnya karena hawa nafsunya. Tentu saja kita ingin memiliki hati sebagaimana hati yang pertama, hati di mana hati yang sehat, yang dia bisa beraktivitas karena landasan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah belakang Allah. Dalam forum Jumatan kita dikumpulkan oleh Allah dengan diwajibkan untuk hadir di tempat semacam ini.
minimal dalam waktu sepekan kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh khatib. Jika dalam waktu selama 1 pekan kita tidak punya kesempatan untuk mendengarkan kajian, maka setidaknya mereka diundang untuk hadir di waktu Jumatan agar mendengarkan tausiah itu. Hingga Allah Subhanahu wa taala haramkan semua aktivitas produktif yang dilakukan oleh manusia dalam rangka untuk hadir dalam Jumatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian sudah dipanggil di hari Jumat untuk menghadiri Jumatan, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk menuju zikrullah, wa dzarul bai', dan tinggalkan aktivitas jual beli. Kita paham bahwasanya aktivitas jual beli ini salah satu contoh aktivitas produktif yang paling banyak dilakukan oleh manusia. Aktivitas ini Allah perintahkan untuk ditinggalkan agar manusia bisa datang Jumatan, menghadiri Jumatan, mendengarkan tausiah minimal sepekan sekali. Karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Anda datang untuk mendengarkan ceramah, bukan untuk istirahat siang. Sehingga walaupun Anda berada di tempat yang berada di belakang nyender dengan tembok, bukan waktunya untuk tidur, tapi kita sekarang sedang sama-sama ingin belajar. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita Jumatan selama bertahun-tahun sesuai dengan umur yang Allah berikan kepada kita. Ada yang sudah menjalani Jumatan selama 40 tahun, 30 tahun, sekian puluh tahun sesuai dengan usianya. Yang menjadi pertanyaan, seberapa besar Jumatan yang sudah kita dengar memberikan pengaruh bagi kehidupan kita? Ataukah ibarat seperti air hujan yang turun deras, tapi karena hati kita seperti batu sehingga tidak ada satupun yang bisa bermanfaat bagi diri kita? Kaum muslimin yang kami hormati, dari sinilah kita perlu menyadari, tidak semua ilmu yang disampaikan oleh khatib bisa kita terima dengan maksimal dan bermanfaat bagi diri kita, karena mungkin kita sendiri yang menolaknya. Sehingga para ulama menjelaskan ada 4 syarat di mana ilmu yang diterima oleh seorang hamba bisa memberikan manfaat baginya. 4 syarat itu disebutkan oleh Allah di surat Qaf. Di surat Qaf Allah berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya dalam Al-Quran itu merupakan peringatan bagi orang yang punya hati dan dia mendengarkan dengan maksimal serta dia menyaksikan kebenaran yang ada di hadapannya. Berdasarkan ayat ini maka para ulama menjelaskan sebagaimana yang dikutip dalam kitab Al-Fawaid, ilmu yang bermanfaat syarat yang pertama adalah mu'athir muqtadin, pemberi ilmu yang sangat baik, yang dia bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat, sumber yang baik. Sumber ini penentu yang utama jamaah. Karena itulah ketika sumbernya adalah manusia yang paling mulia, Allah memberikan jaminan bahwa umatnya tidak akan menjadi menyimpang, yaitu Rasulullah SAW. Allah menjamin para sahabat tidak akan menjadi kafir sepanjang di tengah mereka ada Rasulullah SAW. Allah berfirman, "Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh." Bagaimana mungkin kalian akan menjadi kafir sementara di tengah kalian dibacakan ayat-ayat Allah dan di tengah kalian ada Rasulullah. Sehingga ketika ada bimbingan dari Nabi SAW yang sebagai guru terbaik, maka sahabat adalah manusia generasi yang mulia di tengah umat ini. Oleh karena itulah para ulama di masa silam ketika mereka belajar, hal pertama yang mereka lakukan adalah memilih guru yang terbaik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad bin Sirin yang diriwayatkan oleh Muslim dalam muqaddimah sahihnya, beliau mengatakan, "Innama al-ilmu minad din, fandur amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah bagian dari agama. Karena itu perhatikanlah dari mana kalian mengambil sumber agama kalian. Sebab orang belajar ilmu agama itu sama dengan membangun ideologi dalam dirinya. Jika gurunya adalah guru yang menyimpang, maka ideologi penyimpangan itu akan ada dalam dirinya dan sebaliknya. Karena itu tugas pertama ketika kita ingin belajar adalah pastikan bahwa guru yang Anda jadikan sebagai sumber ilmu adalah guru yang baik. Yang kedua, wa mahallin qalbin, wa mahallin qabil, hati yang hidup. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalb. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan bagi orang yang punya hati. Yang dimaksud hati yang hidup bukan berarti orang punya organ liver atau punya organ jantung.
Namun maknanya adalah dia membuka diri untuk mau menerima kebenaran. Ada banyak orang yang Jumatan tapi niatnya hanya untuk menggugurkan kewajiban, maka dia datang duduk, dengkur, tidur sampai selesai. Kalau seperti ini caranya, bertahun-tahun dia Jumatan, nggak bakalan bisa memberikan pengaruh bagi hidupnya. Dia nggak bakalan dapat ilmu darinya, karena dia tidak membuka diri, tidak mau mendengarkan kebenaran. Niat membuka diri akan menentukan semangat Anda ketika datang di tempat semacam ini, sehingga Anda akan menyimak dengan maksimal, Anda berusaha tidak ngantuk, dan seterusnya, karena Anda ingin mendapatkan kebaikan dari ilmu yang Anda dengarkan. Demikianlah pengaruh baik dari niat. Perhatikanlah dalam aktivitas yang kita lakukan, informasi itu berseliweran gak karuan. Ada yang bermanfaat bagi hidup kita dan banyak yang tidak bermanfaat. Tapi sangat disayangkan kita lebih terbuka terhadap berita daripada terhadap ilmu agama. Dalam masalah berita, kita undang ke dalam rumah. Anda beli koran, mendengarkan radio, nonton TV, kadang isinya berita. Buka HP, WA, isinya berita. Kita begitu terbuka dan menikmati berita, tapi kita kosong dari pengetahuan tentang ilmu agama. Sangat disayangkan, waktu banyak kita buang untuk menyerap informasi yang kita nggak butuh, sementara informasi penting untuk hidup kita tinggalkan. Kita lebih membutuhkan untuk tahu gimana cara beribadah yang benar kepada Allah, karena itu adalah tugas utama kita sebagai hamba. Maka jamaah, poin yang kedua, jadilah hamba yang menerima ilmu, hati terbuka untuk menerima ilmu, hati yang hidup, agar ilmu itu bisa terserap dalam diri kita. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah Ta'ala. Syarat berikutnya adalah dia masang pendengaran dengan maksimal, tidak ditinggal tidur dan tidak berpaling darinya, siap untuk mendengarkan dengan baik. Karena itu Allah menyebutkan au alqas sam'a, dia perhatikan dengan pendengaran yang maksimal. Ada beberapa orang yang mereka tidak mau mendengarkan kebenaran. Para musyrikin yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau mendengarkan kebenaran. Allah gambarkan dalam Al-Qur'an, "Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin, ka'annahum humurum mustanfirah, farrat min qaswarah." Kenapa mereka berpaling dari peringatanku? Perumpamaan mereka seperti humurun mustanfirah. Allah buat ungkapan yang sangat buruk, seperti keledai, lambang kebodohan. Seperti keledai liar yang lari terbirit-birit, farrat min qaswarah, lari dari kejaran singa. Sehingga lihat singa dari jauh dia sudah takut, lari terbirit-birit. Maka gambaran orang yang tidak mau mendekat kepada kebenaran karena ketakutan, kondisinya semacam ini. Ada beberapa orang yang bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia nggak mau dengerin beliau. Sehingga Allah sebut hati mereka hati yang mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang tidak mau mentadabburi Al-Qur'an. Itulah orang-orang munafik, tetangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi enggak dapat manfaat sepeser pun dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak merenungkan isi Quran? Tidak mau dengerin dengan maksimal, ataukah hatinya terkunci? Bisa jadi dia hadir di masjid ini, dia dengar tapi diputus dengan cara nggak ngupris, terserah mau diceramai nggak diceramai, sehingga bagaimana mungkin bisa masuk ke dalam hatinya, sementara dia sendiri berusaha untuk menutup diri menerima kebenaran itu. Dan yang keempat adalah wahuwa syahid, dia menyaksikan kebenaran. Yang dimaksud di sini adalah tidak ada penghalang yang membuat dia tidak konsentrasi untuk mendengarkannya. Jamaah dimuliakan Allah, ilmu ini berat. Kalau hanya dipelajari dengan sampingan, tidak akan mungkin bisa masuk ke dalam batin. Allah Subhanahu wa taala menyebut ilmu ini sebagai qaulun tsaqil, sebagai qaulun tsaqil, ucapan yang berat, sebab dia datang dari Allah dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kita mohon kepada Allah, semoga Allah membukakan hati kita untuk selalu menerima ilmu dan selalu menerima kebenaran, dan Allah berikan hidayah kepada kita untuk bisa menjadi hamba yang istiqamah di atas kebenaran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum. Haji Furoda bareng Ustadz Amin Nurbait hanya $18.000. Hubungi 0812 9090 4331.